Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast LP2M Cerita bersama saya Vicky. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk tamu kita pada hari ini. Ada Kakak Reski, ada Kakak Aulia, dan juga ada Kakak Tara. Mereka bertiga merupakan juara 3 nasional. Boleh dijelaskan lomba debat Bawaslu tahun 2024 ya? Iya. Oke. Jadi mungkin bisa memperkenalkan dirinya satu persatu. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Reski Kartikahar, biasa dipanggil Reski. Saya dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan program studi saya itu Hukum Pidana Islam. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Audrey Rahman, biasa dipanggil Aulia, dari Prodi Hukum Tata Negara. Oke. Halo teman-teman, kalau saya Insani Tiara Agata, biasa dipanggil Tara, dari Prodi Hukum Tata Negara, sama dengan Aulia. Oke. Jadi mereka bertiga ini alhamdulillah mendapatkan juara 3 nasional loh untuk debat Bawaslu tahun 2024. Mungkin kita bisa sharing session sedikit, bertanya tentang apa persiapannya, terus perasaannya ketika di atas panggung, terus apa tantangan-tantangannya. Mungkin yang pertama dulu dari Kakak Reski dulu saya tanya. Apa sih persiapan dari teman-teman dalam menghadapi lomba debat pada tahun 2024 sehingga bisa mendapatkan juara 3? Oke, jadi kalau soal persiapan lumayan banyak ya. Jadi mulai dari tahapan pendaftaran, tahapan seleksi dari per wilayah sampai tahap nasional nantinya sebenarnya lumayan banyak persiapan yang dibutuhkan dan waktu yang diambil. Jadi pada saat tahapan pendaftaran, dalam hal ini seleksi, kita adakan dulu seleksi di internalnya stadium. Kebetulan kan kami dari komunitas stadium, Student Debate Forum. Jadi kita adakan seleksi di internal stadium dulu. Nah, di situ ada 9 orang yang mengikuti seleksi. Kemudian dari 9 orang itu, nah yang terpilih itu kami bertiga untuk mewakili IAIN Parepare di tingkat nasional. Kemudian setelah itu kebetulan saat seleksi itu kami lagi KKN. Jadi seleksinya via Google Meet di posko masing-masing. Dengan gangguan jaringannya lumayan lah, banyak gangguannya. Dan setelah itu pulang dari KKN setelah penarikan, kami tag video untuk seleksi tahap nasional. Jadi di tahap untuk seleksi pertama itu ada persiapan tag video, kemudian ada esai. Jadi 2 yang nantinya akan disubmit ke panitia. Nah, jadi di tag video itu kami lumayan banyak persiapan ya, apalagi mosinya yang diperdebatkan, yang ingin dijelaskan di presentasi video tersebut agak susah sebenarnya. Apa ya mosinya? ASN. Ya, pencabutan hak pilih ASN. Pencabutan hak pilih ASN. Karena berkaitan dengan netralitas ASN. Kan kita sekarang ada di musim pilkada kan, jadi seperti itu. Kemudian setelah alhamdulillah setelah pengumuman dari 214 peserta perguruan tinggi, kalau tidak salah 214 perguruan tinggi di Indonesia, kami dinyatakan lolos untuk tahap nasional yang mempertemukan 24 tim. Seperti itu, Pak. Kemudian kami lakukan persiapan dan ada 8 mosi yang ingin disiapkan. Jadi kami persiapkan pro dan kontranya karena kami tidak tahu nanti dapatnya mosi yang mana, diperdebatkannya yang mana. Jadi dan selama persiapan untuk tahap nasional itu kita juga sementara PPL. Jadi maklum ya, semester akhir. Jadi lumayan banyak bentrok-bentrok kegiatannya. Jadi sementara itu, dan kebetulan karena kampus sebelah juga ada yang lolos, Andi Sapada, jadi kami persiapan dengan tim Andi Sapada, kadang sparring bareng, terus kadang kaji mosi bareng, seperti itu untuk persiapannya. Dan sampai di tahap keberangkatan ya kami juga sampai di sana pun kami masih persiapan, soalnya pas di sini belum selesai kaji mosinya. Oke. Ternyata panjang sekali. Panjang sekali. Tadi dijelaskan bahwa kalian sementara KKN, terus ada PPL. Mungkin Aul bisa beritahu ke teman-teman tantangan-tantangan sendiri di bagaimana cara menghadapi sementara KKN, sementara PPL. Ceritakan dulu tantangan-tantangannya. Ya, kebetulan kan kalau di tempat KKN saya lumayan bagus jaringannya. Tapi itu yang
lumayan sulit itu karena susah membagi waktunya, apalagi kan kalau KKN banyak kegiatan-kegiatan, harus sosialisasi dan sebagainya sama masyarakat sekitar, jadi kami agak kesulitan untuk membagi waktunya pada saat itu. Kemudian pas pas PPL kan waktunya itu 1 bulan, apalagi kalau saya pribadi kan di Bawaslu juga, di Bawaslu Parepare bersama Tara. Nah di situ tidak ada libur sampai Sabtu Minggu juga nggak libur. Terus apalagi dia situ pulangnya jam 6, kadang juga kita sampai malam. Apalagi kan nggak enak kalau teman-teman pada tinggal kita pulang duluan gitu. Apalagi lagi tahapan pilkada kan. Iya, lagi sibuk-sibuknya. Nah, mungkin kalau kesulitan pada saat persiapan bagian itu ya Kak, susah bagi waktunya. Apalagi kemarin itu kan kami juga ada open recruitment di stadium ya. Penerimaan anggota baru. Nah, di situ kami juga apalagi kami pengurus inti bertiga, kami juga agak kesulitan di situ, harus bagi waktu kami PPL, persiapan penerimaan anggota baru dan juga persiapan lomba Bawaslu ini. Nah, di situ juga salah satu kesulitan kami. Jadi benar-benar tuh kegiatan kami tuh sangat padat banget, terus kami terkuras banget energinya, waktunya, pikirannya dan lain-lain sebagainya, Pak. Mungkin itu aja. Terkuras tapi hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Kita dulu. Oke, selanjutnya untuk Tara nih, katanya saya lihat postingannya dari Kakak Reski ini. Katanya ini ikutnya lomba ini itu karena greget di tahun 2023. Betul. Bisa jelaskan apa itu greget apa? Greget karena waktu tahun 2023 ikut debat Bawaslu dengan anggota yang sama. Juara 3. Ada dan apalagi hasil seleksinya anggota yang sama kan Pak. Jadi bilang, oh ini kita udah bagus nih chemistry-nya. Jadi kalau ikut lagi, wah minimal juara 1 lah ya. Tapi ya emang takdirnya. Namanya rezeki ya. Tapi alhamdulillah ya. Iya. Dari 200 setidaknya bisa pertahanin lah daripada kehilangan juaranya. Betul Pak. Oke, jadi katanya 2023 juara 3, penasaran nih mau coba, sempat bisa juara 1 di tingkat nasional, ternyata alhamdulillah juara 3 lagi. Di stopin sama Via lagi. Untuk kalian bertiga tadi bahas tentang chemistry. Tentunya saat debat ini lomba, kalian harus fokus untuk menjawab pertanyaan, untuk menyanggah dan segala macam. Bagaimana sih cara membangun chemistry antara kalian bertiga? Apakah dengan sering ngobrol bareng, nongkrong bareng, bahkan tinggal bersama-sama begitu? Gosip bareng. Mungkin Kakak Rizky bisa jelaskan? Oke, kalau dari chemistry sendiri sih sebenarnya awal mula terbentuknya kan di Bawaslu tahun sebelumnya. Terus itu juga tahun pertama kami untuk berada di satu tim yang sama. Kalau saya dengan Aul sudah sering satu tim sih, cuman Tara pendatang baru, anak magang. Jadi kita baru dapat chemistry-nya setelah lomba. Jadi karena kan setelah lolos kita fokus untuk persiapan, ya cuman karena yang bagusnya dari komunitas kami stadium, jadi kami gampang bonding untuk sesama anggota stadium. Jadi kita ketemu bukan cuma bahas soal debat saja, jadi nggak bilang kalau ketemu Ki harus selalu serius, nggak Ji juga, tapi kadang kayak cerita-cerita, cerita keseharian dan semacamnya. Jadi kemudian setelah debat Bawaslu tahun lalu, untuk chemistry saat pertandingan itu sendiri ya tumbuh sendiri sih. Jadi kalau misalnya sementara Aulia yang bicara, terus kita sadar kalau Aulianya lagi panik atau pembawaannya kurang bagus, kadang kita sambil usap-usap belakangnya. Mungkin kelihatan ya di kamera. Kelihatan bahwa temannya diusap. Atau kadang kalau kita mau bagi-bagi interupsi, kadang kalau misalnya gilirannya Aul yang interupsi, karena kan kita memang komposisi interupsinya itu harus dibagi rata. Jadi kadang Aul duluan, kadang Tara, kadang saya. Jadi harus dibagi rata supaya kerja sama timnya itu terbagi begitu. Jadi kadang kalau sementara Tara bicara terus tiba-tiba diinterupsi atau dibidas sama lawan, terus kita sadar jawabannya apa, kadang Tara ini ingat enggak jawabannya ini, dan kalau Tara ingat ya langsung dijawab gitu. Dan sementara Kajimosi juga secara tidak langsung chemistry-nya juga terbangun sih, apalagi kalau ada materi-materi baru, misalnya saya dapat materi baru atau Aul atau Tara dapat materi baru, pasti bilang, kalau kita bahas dari perspektif ini gimana, kalau kita pakai teori ini gimana. Jadi chemistry itu secara tidak langsung sih tumbuh di kami bertiga. Oke, luar biasa. Ternyata mereka
chemistry-nya sudah muncul dari tahun lalu dan alhamdulillah chemistry-nya menghasilkan juara nasional peringkat ketiga. Yang ingin saya tanyakan, kan kalian sudah menghadapi berbagai macam lawan nih dari kampus-kampus besar. Bisa diberitahu di spill ini lawan-lawannya siapa aja? Iya. Oke, silakan untuk Kakak Aul. Jadi karena ada 8 match ya, ada 8 match, terus di penyisihan itu kami 7. Dari berapa dari seleksi dulu berapa tadi? 214 terus masuk di 24 besar, 16 besar. Terus 16, 8 semifinal sampai perebutan juara 3. Oke, coba di ini lawan-lawannya yang diingat aja. Diingat semua sih. Kemarin pas penyisihan karena ada 3 match, jadi kita punya 3 lawan. Lawan pertama itu Undip, juara USU. USU ada ya. Coba USU ya. kepanjangannya apa? Universitas Sumatera Utara. Oke, Sumatera Ya, Utara. juara berapa? Dia Alhamdulillah kita kalah ya dari USU di situ. kemarin Di penyisihan. 1-2 ya. mereka juara 1 tahun berapa enggak ya? Kalau nggak salah juara 1 Bawaslu pertama sih kalau nggak salah Ya ya. kalau enggak. Pertama Andalas. Lupa. Itu ya. Intinya Itulah. USU lumayan. berdebat gas. USU Intinya lumayan USU itu hebat ya. dan terbukti sih Iya. kehebatan mereka. Kami kalah kemarin lawan USU. Skornya 2-1. Tapi 2-1 ya? Belum langsung. Iya, belum sistem Iya, gugur. belum sistem Iya. gugur. Oke. Kemudian pas match kedua kita lawan Ubaya. Juara Universitas Surabaya. Surabaya. Universitas Surabaya juara 1 yang tahun lalu ya. Ya, juara 1 Iya. tahun lalu. Itu Yang- kalian Menang. Menang dengan Alhamdulillah skor? 3-0. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Kemudian pas match ketiga kita lawan ini ya. Universitas Islam Riau. Ya, dari Riau. Dari Riau. Iya. Dan kami apresiasi dari Mereka baik banget dari sih. semua lawan kami di sana di tahap nasional, mereka yang paling humble setelah tanding Iya. itu kita kan biasanya masih canggung gitu kan Pak. Iya. Mereka langsung datang, halo Kak, boleh kenalan Kak? Kami boleh duduk di Iya. sini Kak, langsung humble sih jadi kayak Bahkan mereka ngomong kami nggak ridho ya kalah kalau kalian nggak menang, ngomong gitu mereka. Jadi ketemu teman kayak gitu selama lomba, Hmm. kalau ikut lomba tuh bukan hanya juaranya dan semacamnya, Iya. tapi dapat relasi dan orang-orang baik dan berprestasi itu juga kayak Iya. kesyukuran tertentu juga sih untuk kita bertiga. Terus lawan selanjutnya? Kemudian Siapa lagi? alhamdulillahnya kami lolos ya masuk Kita ke 16 ranking besar. kedua di Ya, grup ranking- Oke, di grup itu. Iya. Oke. Nah, Kemudian 16 besar. kami lolos ke 16 besar, langsung ketemu Undip, ya. Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro. Kami lolos Ketar-ketir sih, ya. juara 1 pada tahun 2022. Oke, luar biasa lah. Ngeri-ngeri ya. Iya Pak, bahkan waktu 2023 perebutan juara 3 lawan Undip. Iya. Iya. Oh, tapi ini kalian bertemu di Di 16 besar. 16 besar. Oke, ini sudah sistem gugur ya? Iya, Iya. sudah sistem. Masya Allah. Kami Oke. sistem gugur kemarin berapa poinnya berapa ya? 3-0. 3-0 juga. Udah 3-0. Iya, alhamdulillah Nggak nyangka kami sih. menang. Tapi waktu perebutan juara 3 itu kalian berapa? Masih ingat skornya? 3-2. Kan 5 ya? Yang tahun lalu. Ya tahun lalu. Iya, 3-2 3-2 ya? kalau intinya beda 1 poin. Iya. Satu Oh, poin doang. sedangkan ini 3-0. 3-0. 3-0. Mosinya Oh, kemarin yang sekarang ya, Yang mosinya kemarin itu penghapusan sanksi pidana pemilu di Undang-Undang Pemilu dan Iya. Pilkada. Kami di kontra. kontranya. Iya. Oke. Setelah itu Kemudian kami alhamdulillah lolos dari 8 Undip. besar. Kami masuk ke 8 besar. Nah, di situ lawan Universitas Mula Warman ya. Mula Warman, oke. Ya. Dan Di situ alhamdulillah kami juga menang. menang. 3-2 ya. di situ kalian kontra atau pro? Kontra. Kontra dengan Fun tema? fact-nya tuh Ah. Pak, kalau kita pro selalu kalah. Benar. Kalau pro Kami selalu selalu kalah. Kalau kontra kami selalu menang. Tapi di perebutan juara 3 menang sih pro. Ya alhamdulillah. Iya, ini dia bukti. Iya, di situ ketemu Unmul dan skornya 3-2. Ya. 3-2. Oke, selanjutnya. Setelah itu kami masuk ke Semifinal. semifinal. Kami lawan siapa ya? UI, Oh, iya, UI, Universitas Oh iya, Indonesia. kita. Oke, mereka Universitas sempat Indonesia. melawan UI guys. Dan itu Oke. lagi hektik-hektiknya sih Pak, soalnya kan pertandingan 16 besar, 8 besar, semifinal Sehari. satu hari. Jadi jam 10 itu 16 besar, jam 3 sore itu 8 besar, jam 7 malam itu semifinal. Jadi kayak benar-benar aduh Hektik ya Allah. banget. Wah,
ya Allah terus. Iya. Apalagi pengumuman menuju semifinal itu agak lama. Iya. Terus belum sholatnya, belum makan. Iya. Persiapannya makan Nggak makan sih. Nggak bisa nelan. Iya. Apalagi nggak ada waktu kan. Kami persiapin juga emosinya. Tapi kalian sementara menunggu hasil pengumuman, kalian percaya diri begitu untuk Ya lumayan sih. Lumayan sih Kak, soalnya dari substansi kami merasa ya. Ya cukup lah. Ya, Iya. cukup lah. Terus lawan UI bagaimana hasilnya? Karena kita di pro, Iya, seperti karena yang saya Oh, bilang iya. tadi, Teori ya. teori logika macam apa ini? Iya. Cocok logi. Jadi kita di pro, musinya itu larangan berkampanye untuk apa namanya Presiden. dan Saya kepala nonton daerah. itu. Iya. Oke. Di situ fun fact-nya Pak, penontonnya lebih banyak daripada perebutan juara 3. Soalnya kan Bawaslu provinsi kota yang baru semuanya datang datang. dari kota masing-masing, Iya. langsung berkumpul di satu ruangan. Rame banget. Kayaknya ada ratusan orang deh. Coba Kakak Tara bagaimana perasaannya ketika dinonton oleh begitu banyak orang, lalu lawannya adalah UI. Iya. Bagaimana perasaannya? Pertama kali masuk lihat penonton, wih, ya Allah. Ya Allah. Ini apa ini? Ini final tidak? Tanpa ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Terus lihat teman-teman UI kan di Jakarta, otomatis teman-teman Ya. yang Pendukungnya datang. banyak. Banyak. Iya. Banyak sih alumni kuning ya datang Iya. nonton. Oh, Mentereng emang beda ya, emang beda vibes-nya kalau Universitas Indonesia. Terus lihat penontonnya sampai ada yang nggak kebagian tempat dulu. Iya, Pak. sampai berdiri. Jadi berjubel itu di dalam. Iya. Iya. Apalagi kan kalau dipikir ini penontonnya orang yang ngerti hukum kan, Iya. orang Bawaslu Iya. kota. Iya. Jadi kita kalau bilang kalau salah Takut ngomong banget ini sih gimana? salah ngomong. Terus waktu penentuan pro kontra dapat pro, ya kita langsung diskusi lah Iya, ini diskusi. gimana. Tapi kan nggak pasti kalau lagi diskusi bintip UI lah. Sebenarnya posisinya lumayan menguntungkan ya di pro Iya. sebenarnya. Iya, tapi karena memang staminanya udah turun, terus Iya, apalagi. ada kejadian ya, jadi kita mentalnya agak terguncang ya sedikit. Oke. Tapi kalian tetap dengan mental itu masih bisa melawan. memberikan perlawanan Iya. yang sengit untuk UI dengan skor berapa kemarin? Skor 4-1. 4-1. Kemudian setelah itu tidak gugur ya? Iya, Tidak masuk. gugur. Kita Kita masuk ke perebutan juara 3. rebutan juara 3 melawan Universitas Mataram. Mataram. Iya. Kembali melawan Mataram, begitu. Baru ya? Baru, baru oke, lawan Mataram. Baru melawan Mataram dengan skor 3-2 juga. 3-2. Iya, Iya, 3-2. Berarti saya bisa tebak ini kontra. Oh iya. 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 Oh, karena kata tadi. Iya, masalahnya kalau Masih ada cocok loginya ya. cocok logi lagi. Oke. Tahun lalu kita pro juga di perebutan juara 3. Apalagi jilbabnya krem semua. Sama tahun ini ya krem semua, jadi kita lumayan pede sih. Selalu ada cocok logi yang Iya. sebenarnya nggak masuk akal, tapi jadi motivasi lah Iya. setidaknya. Tapi emang kalau lomba itu Pak, yang paling diperhatikan kan kalau selain cocok logi itu, cocok logi juga sih kayak jilbab harus warna ini. Iya. Sebenarnya nggak masuk akal, tapi Iya. ya untuk Menambah. motivasi lah, Nyemangatin diri lah. seru-seruan aja. Oke. Oke, setelah ini tadi alhamdulillah mendapatkan juara 3. Ini Iya, adalah medalinya pemirsa perunggu ya? Iya. Perunggu. Ini heavy nih, ini berat. Ini berat. sih. Iya, Bisa berat. digigit Pak. Bisa digigit. Ini ternyata berat. Perjuangan dari teman-teman bisa saya ungkapkan bahwa kalian dari stadium kan identitas aslinya. Terus bagaimana nih? Tentunya tidak selamanya kalian yang akan mengikuti lomba. Iya. Tentunya harus ada regenerasi. Apakah kalian sudah melihat bahwa dari stadium ini sudah ada bibit-bibit baru yang muncul? Iya, kebetulan seperti yang disampaikan Aul dan Tara sebelumnya kapan tadi pas persiapan kita ada penerimaan anggota baru juga dan lumayan ada sekitar 70-an Ya, 70-an pendaftar. Dan ya besar sih harapan ke adik-adik nantinya bisa menjadi regenerasi kami karena sebenarnya tekanan menjadi calon regenerasi itu lumayan ya. Apalagi kami pernah merasakan Kak Andri dan Kak Mishu yang sebelumnya juga sering sekali berprestasi di dunia debat, dan pada saat mereka sudah lulus sempat ya ada beberapa orang yang bilang nanti yang gantikan kalian untuk ikut lomba debat itu bagaimana kemampuannya, bagaimana kapasitasnya dan semacamnya. Dan di situ sebenarnya agak ketar-ketir ya. Apalagi di situ tahun lalu pada saat Bawaslu tahun lalu juga baru-baru Kak Andri dan Kak Mishu itu wisuda. Jadi kami pernah merasakan ada di posisi itu juga dan tekanannya lumayan ya. Apalagi mereka itu setiap bulan, setiap tahun itu prestasinya pasti puluhan gitu. Jadi Bahkan juara 1. ya, apalagi baru-baru kemarin itu yang juara 1 dan best speaker di Oase. Ya, jadi lumayan tertekan.
dan kami berharap ya, sebenarnya ini harapan ke adik-adik itu bukan sebagai bentuk tekanan, tapi sebagai bentuk motivasi kepada mereka. Apalagi Yayan Pare-Pare juga sudah lumayan dikenal dengan kampus-kampus di luar sana mengenai prestasi debatnya. Jadi diharapkan nantinya ada regenerasi, dan pada saat open recruitment kemarin kami lihat ada beberapa potensi sih. Dan juga sebenarnya kan di stadium itu bukan debat hukum saja, ada debat ekonomi, pendidikan, dan ilmiah. Jadi ada banyak macam debatnya. Jadi cuman kebetulan karena memang debat hukum itu yang paling banyak lombanya, jadi orang-orang kadang bilang kalau stadium itu cuma debat hukum, padahal tidak. Cuman kebetulan lombanya yang banyak, dan alhamdulillah banyak sih juga prestasi di debat ekonomi, di debat ilmiah, dan debat pendidikan juga. Jadi teman-teman dari mahasiswa Yayan Pare-Pare ya bukan cuma yang dari faksi aja. Jadi ada dari Febi, dari Fuad, dari Fakta. Jadi ya besar sih harapan, dan insya Allah kami juga di stadium punya banyak program, punya banyak kelas belajar, sparring debat, riset, dan semacamnya untuk meningkatkan skill-skill mereka khususnya di dunia debat dan public speaking. Oke, itu tadi ya. Jadi kita harapkan penerus-penerus kalian ini minimal bisa mengikuti jejak kalian, mengharumkan nama institut. Lebih lah. Oke, ya lebih lah, lebih. Amin. Selanjutnya, mungkin ini bukan lomba terakhir untuk tim kalian. Ada nggak lomba yang kalian ingin sasar sebelum kalian pindah tali toga alias di wisuda? Kakak Aul bagaimana? Kalau saya pribadi sih ya harapannya sih masih bisa ikut lomba sebelum lulus. Tapi kalau untuk sekarang sih belum ada ya, kalau untuk setim sama mereka lagi belum ada. Tapi doain aja semoga ada lagi. Setim? Mau dong. Mau dong. Ya doain aja semoga masih ada lombanya bareng-bareng. Oke. Terakhir nih, bisa mungkin diperlihatkan sama teman-teman atau penonton yang ada di rumah openingnya ketika kalian ingin berdebat, perkenalan dirinya ya, perkenalan dirinya. Coba. Aul sih. 1, 2. Pakai pantun ya ini. Boleh. Ada Yang lupa di deh. Jakarta kemarin. Gimana sih? Tengah, kanan, kiri. Lupa. Oke, tengah. Oke, silahkan. Ke Jakarta makan kue talam. Jangan lupa membeli soto Betawi. Kami haturkan segenap salam. Izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Yayan Pare-Pare. Saya, Aulia Audrey, selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Bersama kedua rekan saya, Insani Tiara Agata selaku pembicara kedua, dan Reski Kartikahar selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan bidasan dan argumentasi persetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mungkin ada ucapan terima kasih nih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung dalam kesuksesan dan kelancaran teman-teman dari tim stadium sehingga bisa mendapatkan juara 3. Mungkin dari Reski? Oke Pak, jadi dari saya sendiri sebenarnya ada banyak pihak ya yang membantu. Tapi yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada coach kami di stadium, Kak Wiwin dan Kak Aslam yang secara langsung mendampingi. Terima kasih Suhu. Dan juga untuk coach-coach lainnya, Kak Mishu, Kak Andri, Kak Caca, dan Kak Manda, dan teman-teman lainnya yang di stadium yang sudah membantu kami persiapan untuk mengikuti lomba ini. Dan juga untuk Pawarek 3 yang tidak pernah berhenti untuk mensupport kami selama ikut di lomba ini. Dari Aul sendiri mungkin ada? Oh ya, kalau dari saya sendiri selain tadi yang disebutkan sama Reski, kami juga berterima kasih kepada teman-teman dari KPI yang tentunya membantu kami dalam persiapan tag video dan selalu ya. Iya, dia itu selalu membantu kami setiap ada lomba. Iya, setiap lomba. Kemudian kami juga berterima kasih kepada dosen-dosen Yayan Pare-Pare yang sudah mensupport kami, dan juga teman-teman kami tentunya yang sudah memberikan kami semangat walaupun dari Pare-Pare. Kemudian juga untuk keluarga kami ucapkan juga terima kasih karena selalu mendoakan untuk kesuksesan kami semua. Oke, mungkin untuk Kakak Tara terakhir. Semuanya hampir sama ya, tapi saya kebetulan magang PPL-nya di Bawaslu Kota Pare-Pare, dan Bawaslu Kota Pare-Pare sangat membantu kami dalam semua persiapannya. Jadi terima kasih yang terkhusus untuk semua aparat di staf di Bawaslu Kota Pare-Pare.
Gitu Kak. Intinya semua pihak Iya, yang semua sudah pihak. berkontribusi kami ucapkan banyak terima kasih banyak. yang sudah mendoakan kami. Nggak tahu ya doanya siapa yang terkabul, jadi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini yang dingin karena kalian pakai jaket semua. Ini jaket apa sebenarnya? debat Bawaslu ya. Oke, jaket debat Bawaslu. Sekali lagi selamat untuk kalian bertiga. Dan itu tadi akhir perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga menginspirasi karena mereka semua anak-anak yang memberi inspirasi. Billahi fisabil haq. Sampai bertemu lagi di podcast LP2M Macarita YIN Pare-Pare. Saya Vicky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.